Assalamu alaikum, alaikum akhi. Assalamu alaikum, alaikum ukhti. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat milenial, dimanapun Anda berada, tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan sedikit syarahan singkat yang bisa kita renungkan. Apakah itu fakta ataupun opini yang berjudul Modal Utama Kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai hadirin, 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 wahai hadirat, muslimin wal muslimat. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh sebab itu, kita akan mengorek informasi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama ini. Apa modal utamanya? Hadirin, ada yang tahu? Maka dengarkan dengan cermat. Modal utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuju kesuksesannya adalah akhlakul karimah. Itu modal utamanya. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Coba kita telusuri seksama di negeri Indonesia ini. Bangunannya megah-megah, orang-orangnya terkenal pintar-pintar. Tapi kita inginkan itu apa? Indonesia tetaplah Indonesia. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, keyakinan tidak boleh mati. Maka kepada siapa kita harus berakhlak? Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di Makkah hanya untuk memperbaiki akhlak kepada Allah, menetapkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. Kita bisa bercontoh akhlak Rasulullah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dan dikatakan dalam hadis pula dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya aku diciptakan hanya untuk memperbaiki akhlak seluruh umat. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa dengan akhlak yang mulia, Rasulullah berhasil menjadikan agama Islam ini menjadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Rasulullah untuk menegakkan agama Islam, memperbaiki akhlak seluruh umat, dan menjadi pemimpin yang baik bagi umat. Hadirin rahimakumullah, jagalah barang titipan, jangan menyembah selain kepada Allah. Maka apa kesimpulannya? Akhlak. Apapun aspek kehidupan kita, mau kita santri, pejabat, pengusaha, maka jadilah pejabat yang berakhlak, jadilah pengusaha yang berakhlak, jadilah santri yang berakhlakul karimah. Kita ini memang santri, tapi bukan berarti kita harus menjadi seorang kiai semua. Lah, tidak. Kita memang ada yang menjadi kiai, dan ada juga yang menjadi tukang tampal ban. Maka jadilah tukang tampal ban yang berakhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, mari kita introspeksi diri sendiri. Perbaiki yang kurang, kurangilah yang memang berlebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dihina, entah apa-apa yang dilakukan terhadap beliau. Apakah beliau membalasnya? Tidak. Beliau tidak membalasnya sedemikian itu. Beliau malah memberikan akhlak yang baik. Kita bisa mencari akhlak Rasulullah yang tak pernah mengajar dengan kekerasan. Slowly but sure, pelan-pelan tapi pasti, itu yang kita inginkan. Sekian syarahan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Undur ma qala wala tandur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.